Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh hebat seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Dinci Putri Jita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan kesimpulan dan refleksi tentang modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11, saya memiliki pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan poin yang kedua adalah berpihak pada murid. Adapun maksudnya di sini adalah menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Murid bukan lagi objek pasif yang menerima informasi, melainkan subjek aktif yang berperan dalam proses belajarnya. Mereka didorong mengeksplorasi potensi, bakat, dan minatnya masing-masing. Kemudian, guru juga memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu setiap murid karena memiliki kebutuhan dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Pendidikan yang berpihak pada murid haruslah fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi individual murid. Kemudian membangun lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah dan kelas harus menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Suasana belajar yang positif dan suportif akan mendorong murid untuk lebih aktif dan antusias dalam belajar. Yang ketiga adalah mengenai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Potensi ini meliputi bakat, minat, dan kemampuan fisik dan karakteristik lain yang bagi setiap individu. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan haruslah menyesuaikan diri dengan kodrat alam anak. Artinya pendidikan haruslah mendukung dan mengembangkan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Sedangkan kodrat zaman adalah mengacu pada kondisi dan kebutuhan yang terjadi di masa kini. Karena kita tahu bahwa kondisi zaman kita dahulu tidak sama dengan zaman mereka sekarang. Kondisi ini adalah kebutuhan dan terus berubah seiring waktu, sehingga pendidikan pun haruslah beradaptasi agar tetap relevan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan dan peluang di zaman mereka. Apalagi sekarang merupakan zaman yang penuh dengan teknologi dan termasuk peradaptasian kita sebagai guru untuk memahami dan menguasai teknologi yang ada berkembang. Selanjutnya poin yang keempat adalah mengenai trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara. Pada bahasa Jawa yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi contoh. Kalimat ini mengandung makna bahwa seorang pendidik haruslah menjadi teladan bagi peserta didiknya. Pendidik haruslah menunjukkan perilaku dan akhlak yang mulia sehingga dapat diikuti dan dijadikan contoh oleh peserta didik. Yang kedua adalah ing madya mangun korso, di tengah membangun semangat. Kalimat ini mengandung bahwa seseorang pendidik haruslah mampu membangkitkan semangat peserta didiknya. Pendidik haruslah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Kemudian yang ketiga adalah tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Kalimat ini mengandung bahwa seseorang pendidik haruslah memberikan dorongan dan semangat kepada peserta didiknya. Pendidik haruslah memberi kepercayaan diri kepada peserta didiknya dan membantu dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Poin yang kelima adalah mengenai merdeka belajar. Belajar haruslah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu bagi anak. Merdeka belajar berarti menciptakan suasana yang belajar yang nyaman, kondusif, dan di mana anak merasa aman dan dihargai serta didorong untuk terus belajar. Anak didik diberikan kebebasan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan dirinya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru pun dibebaskan untuk memilih metode mengajar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan muridnya.
Poin yang keenam adalah mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, pikiran, rasa merupakan perasaan, dan karsa merupakan kehendak yang menghasilkan suatu tindakan. Beliau juga menekankan bahwa budi pekerti yang baik merupakan tujuan utama pendidikan selain dari ilmu pengetahuan. Dan Ki Hajar meyakini bahwa budi pekerti yang baik merupakan landasan untuk membangun manusia Indonesia yang utuh dan berkualitas. Dengan menerapkan budi pekerti dalam pendidikan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi insan yang berkarakter mulia, cerdas dan berwawasan luas, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dan sebagai seorang pendidik, saya berharap anak-anak saya tumbuh dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan juga memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia sehingga bisa beradaptasi dengan masyarakat luas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, terjadi perubahan yang cukup besar pada diri saya. Yang pertama adalah pandangan saya terhadap murid. Pada awalnya, saya memandang bahwa murid yang hebat dan pintar adalah yang mampu memahami materi saya dan juga mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Ternyata pandangan ini salah. Saya tidak memperhatikan potensi-potensi yang lain pada diri mereka. Dan saya menganggap anak-anak yang di bawah kemampuan itu tidak memiliki arti dalam penilaian saya. Dan itu tentu merupakan pemikiran seorang guru yang tidak betul. Dan saya sekarang menyadari kesalahan saya dan akan saya jadikan sebagai pembelajaran dan merubah mindset saya terhadap cara pandang saya terhadap murid, sehingga saya melihat dengan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Saya harus bisa memberikan motivasi dan menuntun untuk mereka berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya mengenai penerapan trilogi semboyan Ki Hadi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkorso, dan Tuturi Handayani. Mungkin pada saat ini saya pada pembelajaran sebelumnya belum menerapkan 3 semboyan ini dalam pembelajaran, sehingga saya hanya memaksakan kehendak saya saja. Saya hanya meminta kepada siswa sesuai dengan materi yang ingin saya ajarkan, tidak mempedulikan bagaimana kebutuhan dan keinginan siswa dalam pembelajaran, sehingga saya merasa menjadi guru yang cukup kaku dalam pembelajaran, dan itu menjadikan mungkin tekanan bagi siswa saya. Saya berharap untuk yang akan datang pada pembelajaran berikutnya, saya akan menjadi guru yang bisa memberikan contoh yang terbaik, kemudian memberikan motivasi agar mereka lebih percaya diri dalam pembelajaran dan juga menuntun, membimbing sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapkan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah merasa kenyamanan dan keamanan bagi murid saya. Saya merasa dalam pembelajaran matematika mereka tidak merasa nyaman dalam pelajaran saya. Dibuktikan dengan adanya siswa yang mungkin keluar masuk minta izin, kemudian tidak mengerjakan tugas yang saya minta, dan mereka kelihatannya kurang motivasi dalam pembelajaran. Hal ini tentu menjadi kendala bagi saya dalam pembelajaran. Mungkin saja metode yang saya terapkan tidak tepat dalam pembelajaran tersebut. Sebagai guru, saya menyadari bahwa ini merupakan kesalahan saya dan saya harus mencoba untuk memberikan improvisasi dan juga memberikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Dan saya akan melaksanakan ini untuk lebih baiknya ke depan sehingga siswa saya merasa nyaman, aman, dan bahagia dalam pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Saya berharap setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini pada modul 1.1 akan memberikan dampak bagi diri saya untuk mengubah
cara pandang saya dan metode pembelajaran saya terhadap siswa dan juga dapat diterapkan di kelas nanti. Dan juga saya imbaskan kepada teman-teman sejawat di sekolah sehingga bisa bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga merdeka belajar. Jadi yang akan saya lakukan setelah saya memahami tentang pemikiran Ki Hadir ini adalah ini merubah mindset saya tentang murid, kemudian menjadikan guru yang menerapkan pemikiran Ki Hadir serta memberikan contoh dan menuntun serta memberikan motivasi kepada murid saya. Saya berharap ini dapat saya lakukan dalam pembelajaran maupun di sekolah. Bapak guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah tadi pemaparan saya tentang kesimpulan modul titik 1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan dampak bagi kita semuanya. Dan jadilah guru yang menuntun dan mencintai murid dengan sepenuh hati. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.